من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، ناصر المستضعفين، حبيب الفقراء والمساكين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين المعصومين، ولعن الدائم على أعدائهم من الأولين إلى قيام يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا قائدا وناصرا دليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك الطوع وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Ikhwani wa akhwati sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja puji syukur kita persembahkan di malam yang penuh keberkahan ini, malam yang sangat suci dan agung, Lailatul Syahadah, malam perpisahan putra putri Ahlul Bait dengan Maula Al-Muwahhidin Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi afdhalus salati wa tahiyyah. Semoga kita semua diberikan keteguhan, kesabaran untuk menjalani malam yang penuh berkah ini, karena salah satu hembusan setan yang selalu ditebarkan kepada kita semua adalah kita ingin cepat selesai apapun yang kita kerjakan, baik sholat kita, puasa kita, termasuk majlis ini juga pasti akan digoda dalam hal ini. Ketahuilah bahwa kita mungkin telah berlelah-lelah 11 bulan menempa diri dengan ukiran yang sangat memilukan hati. Jiwa kita mungkin tidak berbentuk insan, tapi justru sebaliknya menjadi hewan. Tapi yang kita inginkan malam ini, kita ingin memati jiwa ini menjadi insan. Maka jauhi tiupan setan, karena al-ajalah minasyaitan. Ketergesa-gesaan itu datangnya dari setan. Kita ingin segera tuntas dan pulang. Tapi ketahuilah, sabarlah di malam yang mulia ini, karena belum tentu tahun depan kita diundang oleh Allah dalam jamuan seperti ini. Mungkin akhir dari pulsa umur kita usai Ramadan, ataupun ada Syawal dan seterusnya, atau tahun depan kita masih punya umur, tapi kecenderungan batin kita kepada agama telah menjauh. Maka dari itu malam ini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dan salah satu amal yang terbaik yang dianjurkan untuk dihidupkan malam Lailatul Qadar adalah majlis ilmu. Majlis ilmu, dia memiliki keistimewaan yang tinggi. Selain doa, tapi majlis ilmu pun harus dihidupkan. Kita memohon kepada Rabbul Alamin untuk membimbing lisan yang penuh dosa ini membicarakan Amirul Mukminin. Karena yang kita akan bicarakan adalah manusia maksum, suci dari segala dosa. Sedangkan lisan kita, lisan yang disebutkan dalam doa sobah Amirul Mukminin, walisani muqirrum bidzunub, lisan ini selalu yang keluar adalah rangkaian mata rantai dosa dan maksiat. Wa ta'ati qalil wa ma'siyati katsir. Dan si maksiat katsir ini mau bicara tentang seorang yang tanpa maksiat dan dosa. Tentunya bukan sesuatu yang mudah. Mudah-mudahan bukan berarti kita dilarang membahas tentang maksum, tapi ketahuilah bahwa siapapun berhak
Jangankan maksumin, dia boleh berbicara tentang ayat Al-Quranul Karim. Tapi ketahuilah, kita meminjam lisan-lisan maksumin agar membimbing lisan ini sehingga kita mendapatkan maklumat, ilmu, ma'rifah tentang siapa mereka. Ya, kita meminjam di dalam doa kumal, wa yunadika bilisani ahli tauhidik. Kami memanggilmu bukan pakai lisan ini, pinjam lisan orang yang telah mentauhidkan engkau. Jadi jangan ragu kalau doanya ditolak. Tidak mungkin Allah menolak, tapi bukan dengan lisan kita. Wa yunadika bilisani ahli tauhidik. Kita pinjam lisan orang muwahhidin yang memanggil Allah. Sebelum kita sampai kepada zikrul musibah Amirul Mukminin, kita mundur sejenak tentang kenapa Allah mencipta orang-orang maksum. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mencipta memiliki tujuan dalam penciptaan. Karena melakukan sesuatu tanpa tujuan berarti sia-sia. Ketika sia-sia tidak bisa dinisbatkan kepada Allah. Perbuatan sia-sia dihina. Perbuatan sia-sia tidak mendapatkan apresiasi dan nilai. Maka Allah mencipta kita dengan tujuan yang sangat agung. Kemarin kita telah bahas bahwa jangan bangga kita berpuasa, karena puasa bukan identitas insan. Tapi hewan pun ternyata puasa, tumbuhan puasa. Lalu apa yang membedakan puasa kita dengan puasa hewan? Ternyata target capaian, yaitu takwa. Takwa hanya bisa diraih oleh orang yang memiliki ikhtiar dan akal. Maka dari itu takwa bertingkat. Allah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Iman bertingkat-tingkat. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Menunjukkan iman bertingkat-tingkat. Sama ahli maksiat bertingkat-tingkat, ahli takwa juga bertingkat-tingkat. Cuman ahli maksiat tingkat puncaknya paling rendah, tapi takwa tingkat puncaknya tinggi. Fidarkil asfal, orang-orang ahli dosa itu fidarkil asfal, di bawah tempat yang sangat rendah. Makanya disebut asfal, di bawah. Al-Quranul Karim yang isinya firman Allah suci dan selamat dari distorsi, penambahan atau pengurangan, karena dia bagian dari mukjizat. Injil firman Allah, Taurat firman Allah, Zabur firman Allah. Tapi dia tidak masuk dalam kategori mukjizat. Mukjizat Rasul adalah Al-Quran, sehingga dia terjaga. Dia memiliki dimensi yang sangat luas. Ada orang mengatakan Quran adalah kitab ilmu pengetahuan. Maksudnya memuji, tapi kalau ditelusuri ini menghina. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan punya acuan untuk menentukan rumus. Dia harus berdasarkan hipotesa, lalu diteliti dan ditentukan formulanya. Lalu nanti kalau ada penemuan baru, yang lama dianulir karena sudah usang, tidak layak untuk diperdagangkan secara intelektual. Quran bukan kitab ilmu pengetahuan, tapi di dalam Quran ada ilmu pengetahuan. Maka dari itu Quran tidak perlu diupdate karena dia kekal. Dan ilmu pengetahuan hanya menyentuh hal-hal yang bersifat materi yang bisa disentuh dan dinikmati oleh telinga dan kedua mata. Sedangkan di luar itu fisik tidak mampu menyentuhnya. Quran dia berbicara tentang berbentuk fisik dan juga non-fisik. Dia bicara tentang zahir dan juga dia bicara tentang batin. Dan batin itu, batinnya Quran, menurut kalam Amirul Mukminin, sab'una batinah, ada 70 batin. Jadi batin pun berlapis, dan itu sudah dirobek semua oleh Imam Ali Kiraini. Sehingga beliau mengatakan, lau kusifa liyal ghita masdaqtu yaqinan. Kalau disingkap tirai, aku gak nambah yakin karena sudah selesai.
Sallallahu Muhammad. Kita dibimbing oleh Allah. Allah mengatakan sembahlah aku. Allah kirim kitab. Tapi kitab tidak cukup mengantarkan manusia kepada pencipta. Kalau seandainya cukup kitab suci, maka cukup Allah letakkan kepada Bani Israel kitab Taurat, Zabur, ataupun kitab Injil di tengah mereka tanpa anbiya. Tapi kitab tanpa pendamping dia tidak menjadikan hidayah. Karena nanti orang-orang yang memegang kitab akan menyelewengkan dan menafsirkan kitab sesuai dengan seleranya, kehendaknya. Ingat, ulama akhlak menjelaskan bahwa pintu entry point-nya setan bukan pada syahwat. Setan masuk ke jiwa kita melalui potensi khayal, al-quwwah al-wahmiyah, potensi imajinasi. Kalau imajinasi sempurna, syahwat naik. Coba Anda tadi pas siang atau besok siang khayal tentang es kelapa muda. Kalau sempurna dengan semua perangkatnya dan jeruk nipisnya, liur keluar. Liur langsung keluar. Kenapa? Hasil khayal yang sempurna, syahwat naik. Begitu juga orang yang menghayalkan lawan jenisnya. Ketika dia sempurna dalam berkhayal, syahwatnya naik. Sama dengan orang yang mencita-citakan mendapatkan jabatan seperti Umar bin Sa'ad. Khayal menjadi gubernur di Rai. Ketika sempurna khayalnya, syahwatnya naik. Dan ketika syahwatnya naik, dia ada rasa takut, maka dia akan ditopang dengan potensi lain, yaitu marah. Kata potensi ghadab, lakukan. Kalau ada apa-apa, biasa yang backup. Di dalam Quran, kenapa kita disuruh membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Quranul? Kenapa? Bukankah Al-Quran dijamin? Kenapa kita harus berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tertutup? Padahal kita bersentuhan dengan firman. Kenapa? Karena tanpa kita masuk dalam bentengnya Allah, nanti kita ketemu ayat-ayat ya, yang mutasyabihat atau juga yang muhkamat. Lalu kita khayalkan ayat itu, maka kita salah prediksi tentang Tuhan. Jadi Tuhan yang Anda bayangkan bukan Tuhan yang sebenarnya. Dan setan sering main di sini, dan korban utama Bani Israel yang mempersonifikasikan Tuhan dalam bentuk fisik lalu masuk ke dalam Islam yang disebut dengan Israiliyat. Masuknya pemikiran Bani Israel ke dalam hadis-hadis Islam sehingga Tuhan berbentuk, terus semua diilustrasikan dalam bentuk fisik. Allah menurunkan firman, lalu di saat yang sama Allah titipkan firman itu di samping firman kalam sucinya adalah dikirim para anbiya untuk menjelaskan keinginan Allah. Jadi kalau kita bicara tentang Musa dengan Tauratnya, maka Musa adalah Taurat yang berjalan. Kalau kita kaitkan dengan Zabur, maka Daud alaihissalam adalah Zabur yang berjalan di tengah-tengah umat manusia. Kalau itu Injil, maka Isa adalah Injil yang berjalan. Maksudnya Injil yang berjalan, Taurat yang berjalan, dan Zabur yang berjalan apa? Firman. Firman Allah yang berjalan. Tajassad. Firman Allah berbentuk insan. Yang orang akan mengatakan, apa iya kita bisa melakukan ini? Loh, itu ada orangnya. Kalau tidak mungkin dilakukan, mana mungkin Allah menyuruh? Perbuatan sia-sia ketika kita menyuruh sesuatu dan tidak mungkin dilakukan, lalu kita perintahkan. Perintah ini tidak memiliki nilai. Ketika Allah memerintahkan, pasti bisa dilakukan. Semua kitab samawi kalau digabung maka dia menjadi Quran. Al-Quran mencakup seluruh kitab samawi. Lalu siapa yang menerjemahkan Quran dalam setiap gerak, dalam setiap hembusan nafas,
Dia adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Allah ingin menjelaskan strata Nabi dikaitkan dengan anbiya yang lain, ingat, antara kitab satu dengan yang lain memiliki perbandingan dan makom sendiri. Tapi ketika bicara tentang Injil dan Taurat dibandingkan Quran, aina Injil wa aina Quran, di mana Injil dan di mana Quran? Injil tidak selamat dari distorsi, tahrif, penambahan atau tidak ada jaminan. Begitu juga Tauratnya Musa. Tapi Rasul dititipkan Quran. Quran mencakup seluruh kitab samawi. Dan ketika Allah ingin menjelaskan siapa Rasulullah, Allah personifikasikan dengan firman. Apa dalilnya? Yang tadi kita baca. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Wawunya di sini sumpah. Makanya wal Qur'ani, bukan wal Qur'an. Kalau wal Qur'anu artinya dan Qur'an. Tapi karena wal Qur'ani artinya demi Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Engkau betul-betul utusan. Untuk menunjukkan tingkat risalahnya Nabi, Allah bersumpah pakai Al-Quran. Dan Yasin pun adalah nama lain Rasul. Yang sebetulnya Sin, ianya harfun nida, yaitu memanggil. Sin ini kata sandi, huruf yang memiliki keistimewaan luar biasa. Antara goresan, ya, zubar, ada istilah dalam nanti kata bahasa Arab, hurufnya antara yang diucap dan digores sama jumlahnya. Ringkasnya, Nabi pembimbing, Quran pendamping, Nabi menjelaskan firman. Untuk apa dijelaskan di tengah-tengah umat manusia? Agar manusia sampai kepada pencipta. Dan Nabi tidak pernah angkat tangan ingin dijadikan pimpinan atau Nabi atau Rasul. Itu resmi pilihan Allah. Setelah Nabi wafat, usia dakwah singkat, cuma 23 tahun. 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah. Kira-kira mungkinkah 23 tahun itu semua yang di dalam Quran sudah selesai dipaparkan? Tidak mungkin. Karena masalah sangat pelik dan detail. Sehingga Quran tetap ada utuh. Maka penjelas Quran harus ada sampai yaumil qiyamah. Lalu tanggung jawab Allah untuk membimbing sebagai pencipta agar makhluk sampai, maka pendamping Quran harus tetap ada selama Quran ada di tengah manusia. Sehingga hadis Nabi dipanjatkan, disampaikan berkali-kali, berulang-ulang. Hadis yang secara riwayat kuat, tapi nanti dikerdilkan, digantikan dengan riwayat lain dan dipopulerkan. Apa hadisnya? Ini waktu kumus fakalain. Ada yang mengatakan fakalain, ada yang mengatakan fakalain. Ada yang mengatakan ini taraktu khalifatain, ada yang meriwayatkan ini taraktu amrain. Fakalain, fiklain, amrain, khalifatain, yang penting 2. Apa ya Rasulullah? Al-Quran. Hadithul Akbar. Quran. Kenapa ini Quran? Ini kitab hidayah. Agar engkau sampai kepada sang pemberi hidayah. Bukankah engkau tiap hari baca? Di dalam suratul Fatihah yang kalimat ini dicibir oleh non-muslim seolah-olah kita orang yang aneh. Yaitu apa? Ihdinas siratal. Kenapa Anda sudah dapat hidayah masih minta hidayah? Kan Anda dalam Islam itu sudah mendapatkan. Tidak, kenapa masih minta diulang-ulang ihdinas siratal? Oh, dia tidak paham. Hidayah itu punya kelas. Ada hidayah umum, ada hidayah dan khusus pun terbagi lagi. Khususnya khusus terus.
Sehingga orang mengenal Nabi bertingkat-tingkat. Dari sekian banyak sahabat yang mampu mengenal Nabi secara utuh cuma Salman Al-Farisi. Sehingga dia disebut oleh Nabi Salman minna ahlul bait. Dia sampai kepada pemahaman yang Allah berikan kepada keluarga Nabi tentang siapa Rasul. Salman minna ahlul hidayah terus dia dapat. Jadi yang kita panjatkan dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, bukan hidayah umum, tapi meminta hidayah khusus. Dan kenapa kita disuruh minta hidayah tiap hari? Agar Anda jangan sampai terpleset kepada jenis manusia pada orang mendapatkan hidayah. Yaitu apa? Dhal waladhdallin, ghairil maghdub waladhdallin. Siapa maghdub? Maghdub adalah Yahudi. Siapa dhal di sini? Dalam tafsir disebut Nasrani. Pertanyaannya, apakah Yahudi dan Nasrani tidak mendapatkan kitab? Dapat. Tapi dia meninggalkan penjelas dari kitab. Sehingga dia maghdub dan dia dhal. Kita ketika meninggalkan penjelas Quran, maka kita bisa maghdub dan kita bisa dhal. Apa dalilnya? Nabi juga mengatakan, "Ma'in kana Al-Quran wa itrati ahlal bait." Al-Quran wa itrah ma'in tamassaktum bihima. Selagi kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu ba'di abadan, engkau tidak akan tersesat selamanya. Berarti jalan untuk mencapai Allah harus menggunakan hidayah yang ada di dalam Quran, dan Quran tidak boleh dipisahkan dengan orang suci. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hei orang-orang yang puasa, Anda harus naik kelas dari mukmin menjadi muttaqin. Kalau Anda raih, Quran jadi hudan buat engkau. Hudan lil muttaqin. Anda akan tahu nilainya Quran. Tapi nanti ketika Anda ingin menggapai derajat takwa, semua punya imam termasuk takwa, maka imamul muttaqin adalah amirul ulama. Al-Quran kitab hidayah yang menyampaikan manusia kepada Allah, dan dia tidak boleh diceraikan dengan ahlul bait. Bagaimana Ustaz dengan Al-Quran wa sunnah? Silahkan Anda pakai hadis itu. Tapi hadis itu tidak dikeluarkan dari kutubus sittah. Kutubus sittah dari Bukhari sampai Imam Tirmidzi tidak meriwayatkan wa itrati wa sunnati. Lalu yang sunnati siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkan cuma satu orang, namanya Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Jadi dalam rujukan kitab hadis wa sunnati enggak tidak. Oh, bisa populer itu kerjaan politik yang menenggelamkan yang sebetulnya harus diikuti dan mengangkat yang sesuatu yang sebetulnya fikih dan kebuat. Jadi kalau mau berpegang kepada Islam harus sesuai dengan wasiat Nabi, yaitu Quran dan Ahlul Bait. Kalau Anda melepasnya, maka Anda adalah orang yang memakan kelapa, yaitu sabutnya, dan merasa bangga hanya memakan sabutnya dan meninggalkan intinya. Kelapa bukan pada sabut kelapanya, tapi pada buahnya. Nah, orang yang berbicara tentang Islam tidak pernah melalui pintu Ahlul Bait, silakan, dia punya hak, tapi jangan bicara tentang ma'rifat, tentang hakikat, tentang inti dari agama. Intinya agama ada pada Quran, dan Quran itu tidak bisa dilepaskan dengan Ahlul Bait. Hubungan Ahlul Bait dengan Quran telah dinobatkan sebelum mereka dilahirkan. Dari mana kita dapat dalil? Dari suratul Waqi'ah. Apa dalilnya? Innahu a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa mutahharun.
Al-Quranul Karim itu ada di satu tempat yang sangat steril, maknun, dan tidak mampu la yamassuhu. Yang la yamassuhu ini bukan menyentuh pakai jari tangan, tapi la yanalul ma'rifah, tidak akan sampai kepada ma'rifah Al-Quranul Karim kecuali orang-orang mutahharun, bukan mutahhir tapi mutahhar. Orang bisa saja kalau mutahhar isim maf'ul, yang disucikan. Yang disucikan derajatnya lebih tinggi dari yang mensucikan, karena orang mensucikan diri belum tentu suci. Tapi kalau disucikan pasti suci. Tapi ingat, bukan berarti mereka tanpa ikhtiar. Kalau tanpa ikhtiar ahlul bait sampai pada kesucian, kita protes, ya Allah enak betul mereka, engkau cespleng mereka jadi suci, sedangkan kita harus malam harus duduk. Tidak, ahlul bait malam diri, kakinya bengkak. Bahkan Imam Sajjad alaihissalam ketika dimandikan oleh Imam Bagir, ketika beliau wafat, baru Imam Bagir tahu ternyata orang yang memberikan sedekah di malam hari yang menutup identitas dirinya adalah ayahnya. Dari mana buktinya? Dari kapalan atau daging yang mati di pundak beliau, karena beliau tiap malam memikul gandum. Allahumma shalli ala Muhammad. Ahlul Bait Ar-Rasul adalah memanifestasikan Quran, membimbing manusia ayo bersama-sama menuju pada Allah. Satu ulama mengatakan, kalau bukan jabatan imamah yang dipikul Imam Ali, yang dipikul oleh Imam Ali, niscaya Imam Ali tidak ada yang zalim. Karena dia ditunjuk oleh Allah menjadi pengganti Rasulullah, detik itu juga azab datang. Rasa dengki orang yang tidak suka muncul. Kita ketahui bersama bahwa iman dan nifaq bukan tampak di wajah. Iman di nifaq itu adanya di batin, di dalam batin. Cara Allah mengeluarkan yang ada di batinnya manusia, Allah dampingi Rasul bersama Amirul Mukminin Ali. Dari situ nanti tampak mana mukmin, mana munafik. Orang tidak cium tangan dengan senyum kepada Nabi, tapi mereka berat cium tangan kepada imam. Mereka akan tampak kebencian kepada Imam Ali. Kenapa? Karena Allah cipta Imam Ali untuk mengeluarkan yang batin yang ada pada setiap mukmin. Sehingga Nabi mengatakan, ya Ali, la yuhibbuka illa mu'min, wa la yubghiduka illa munafik. Iman dan nifaq ada di batin, tapi berkat Imam Ali itu tampak. Sampai sekarang dan ila yaumil qiyamah. Berapa banyak muslimin kalau kita bahas Imam Ali wajah udah mulai merem, lama-lama melotot dan kita udah dianggap keluar aslinya. Imam Ali ini sosok batinnya Nabi. Dari mana kita tahu Imam Ali batinnya Nabi? Batin yang dizahirkan. Dari mana? Dari nas Quran. Apa dalilnya? Nad'u abna'na wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana. Baca tafsir Fakhrul Razi, seorang tokoh ulama ahlu sunnah yang dijadikan rujukan, tafsir Al-Kabir dari Fakhrul Razi. Beliau jelaskan bahwa yang dimaksud dengan anfusana adalah Ali bin Abi. Anfusana jiwa itu zahir atau batin? Batin. Anda mau tahu batinnya Nabi, yaitu Ali bin Abi, dia tidak bisa dipisahkan. Sehingga untuk mengeluarkan batin-batin yang disembunyikan oleh orang di sekitar Nabi, Ali duduk di samping Nabi, sehingga tidak banyak orang yang mau untuk senyum saja di hadapan Imam. Kenapa Ali dicipta? Sama dengan kenapa Rasulullah dicipta. Ali dicipta untuk membimbing umat manusia. Rasul dicipta untuk membimbing manusia. Rasul dicipta untuk rahmatan lil alamin. Maka Imam Ali dicipta juga untuk rahmatan lil alamin. Karena Nabi dan Ali tidak bisa dipisah. Satu jiwa. Sangat sayang. Rahmat itu
Ingat, rahmatan lil alamin. Coba baca terjemahan Quran. Rahmat untuk alam semesta. Itu terjemahan mereduksi makna. Alamin itu bentuk jamaknya jamak. Satu alam dalam bahasa Arab alamun. Dua alam alamain. Jamaknya alam awalin. Jamaknya awalin alamin. Jadi jamaknya jamak berarti apa? Nabi rahmat untuk semua dimensi alam, baik alam awal penciptaan sampai alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam mahsyar, alam hisab, ini semuanya alam. Dan ini alamin, dan Nabi menjadi rahmat. Nabi memimpin umat manusia, mengajak orang berbondong-bondong memeluk Islam. Pertanyaan mereka begitu banyak, tapi usia Nabi begitu singkat. Tapi semua keinginan orang untuk bertanya itu dipindahkan dari Rasul ke Imam Ali, sehingga ilmunya Ali adalah ilmunya Nabi yang bersifat wirasi. Waris, kita jangan terjemahkan waris dalam bentuk fikih. Kalau bentuk fikih, perempuan dapat setengah dan seterusnya, itu waris dalam makna fikih. Tapi kalau wirasi, kaitan dengan anbiya ke aimah, dari satu imam ke imam, itu bicara tentang ilmunya. Mereka itu dapat utuh tanpa kurang sedikit pun, dan bentuk mendapatkannya tidak sama dengan kita mendapatkan ilmu. Kita mendapatkan ilmu harus menggunakan panca indera, pendengaran, nalar, dan interpretasi kita masing-masing berbeda. Tapi ahlul bait ilmunya dari satu ke satu sampai ke sahibul asri wal zaman putus. Kenapa? Karena kalau ilmu Nabi sampai ke Imam Ali tinggal separuh, Imam Ali sampai ke Imam Hasan tinggal separuhnya, Imam Hasan kepada Imam tinggal seperempatnya, lalu sampai Imam Mahdi tinggal secuil. Padahal kebutuhan umat akan pertanyaan yang bersifat akidah dan seterusnya makin hari makin bertambah, makin kompleks, makin beragam. Dititipkan anbiya di tengah umat manusia, dan juga dititipkan a'immah setelah pasca wafatnya Rasul. Kita ketahui bersama setiap anbiya punya keistimewaan. Adam dengan keistimewaannya, Nuh dengan keistimewaannya, semua anbiya. Lalu kita ingin tanya, ya Allah, adakah orang yang kita ingin berjumpa dengan anbiya tapi cukup melihat dia? Di dalam riwayat Ahlul Bait, bahkan diriwayatkan juga oleh Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, kaitan dengan sabdanya Nabi Rasulul A'zam sallallahu alaihi wa alihi bersabda, man arada an yanzura ila Adam, barang siapa yang ingin melihat, man arada an yanzura Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Man arada an yanzura ila Adam fi ilmi, barang siapa yang ingin melihat Adam pada ilmunya. Kenapa dikatakan ila Adam fi ilmi? Karena wa'allama Adam asma kullaha, Allah mengajarkan asma ilmu, ya, allama Adam asma, ilmu tentang asma kepada Adam. Man arada ayanzura ila Adam fi ilmi wa ila Ibrahim fi hilmi wa ila Daud fi zuhdi, kepada Ibrahim karena kelembutannya. Salah satu kelembutan Nabi Allah Ibrahim, dia selalu kalau ingin makan, dia tidak bisa makan sendiri. Ketika dia ingin menyantap makanan dan tidak ada kawan, dia berjalan berkilo-kilo untuk mencari orang untuk menemani makannya. Ibrahim fi hilmi,
Wa ila Daud, dan kepada Nabi Allah Daud fi zuhdi, dalam kezuhudannya. Ingat makna zuhud, ada makna zuhud, ada makna tazahud. Apa itu zuhud? Zuhud berpaling kepada pemilau dunia tanpa hati kepincut kepadanya. Ada jatuh hati pada dunia. Tapi kalau tazahud, dia berpaling kepada dunia, tapi ada tambatan hati dan skill kecintaan pada. Ada orang, misal, ketika ada wanita, dia berpaling. Dia tidak melihat keindahan, kemolekan wanita itu. Dia zuhud. Tapi ada yang berpaling, tapi hatinya masih cakep. Itu namanya tazahud. Dunia, ada orang yang pura-pura kesannya zuhud, padahal itu namanya tazahud. Tapi kalau dikatakan zuhud pada Daud atau zuhud kepada imam, mereka berpaling tanpa sedikit pun ada keinginan untuk ataupun jatuh cinta kepada dunia. Imam Ali mengatakan apa? Talaqtuki salasan nurri ghairi. Kalau mau goda jangan aku, karena aku telah talak 3 engkau wahai dunia. Ya dunia, talaqtuki salasan. Tapi ada orang yang mengatakan seolah-olah dia tidak cinta dunia atau mempersalahkan. Itu Imam Ali pun juga menyitir orang itu. Sehingga Imam Ali ingin mengatakan bahwa manusia punya tingkatan dalam memahami dunia. Kata Imam Ali, an-nas abna'ud dunya. Manusia itu anak-anak dunia, putra dari dunia. Wajar kalau anak suka sama ibunya. Dan kalau ada orang-orang seolah-olah zuhud dan angkat dunia ini, nanti dulu Anda harus sesuai dengan porsi. Wa ila Daud fi zuhdi, wa ila Ayyub fi sabri, dan kepada Ayub dalam kesadarannya. Ayub itu diuji oleh Allah dengan satu penyakit yang menaun. Berapa lama? 7 tahun. Sakit sendiri di batang darah, tapi tetap dia puji Allah. Wa ila Ayyub fi sabri, wa ila Sulaiman fi qada'ih, dan kepada Nabi Sulaiman dalam ketetapan hukumnya. Wa ila Ismail fi sidqih, dan kepada Nabi Ismail atas kejujurannya. Wa ila Musa fi munajatih, dan kepada Musa dalam munajatnya. Wa ila Isa fi ibadatih, dan kepada Isa dalam ibadatnya. Apa kata Nabi? Falyanzur ila Ali bin Abi Thalib. Sallallahu alaihi wasallam. Cukup lihat Ali bin Abi Thalib. Dia memiliki semuanya. Ilmunya Adam, zuhudnya Daud, sabarnya Ayub, lembutnya Ibrahim, ketetapan hukumnya Sulaiman, semua ada pada pribadi. Jadi Rasulnya mengatakan, Anda mau tahu siapa Ali? Bahkan Nabi melarang orang membandingkan Ali kepada selain dirinya. Saat orang-orang membandingkan Ali dengan selain Nabi, Rasulullah marah. Khitab kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Abdurrahman bin Muljam, Abdurrahman bin Auf. Kata Nabi, ya Abdurrahman, man qasa Aliyan, wahai Abdurrahman, barang siapa yang membandingkan Ali bi ghairi, dengan selainku, faqad jafani, berarti dia telah menjauhi dirinya dariku. Wa man jafani faqad azani, barang siapa menjauhi dirinya dariku, maka dia telah menghina aku, menyakiti aku. Wa man azani faqad adallah, barang siapa yang menyakiti hatiku, dia telah menyakiti Allah. Wa man azallah fa alaihi la'natu rabbi, baginya laknat Tuhan. Jangan membandingkan Ali dengan siapapun kecuali Nabi. Itu dilarang oleh Rasulullah. Jadi kalau kita mengatakan mana lebih afdal, Ali dengan sahabat Abi, dilarang oleh Rasulullah. Kenapa? Tidak boleh membandingkan Ali kecuali disandarkan kepada Nabi. Lalu kita tanya kepada Imam Ali, ya Ali, bagaimana kedudukanmu di sisi Rasul? Apakah setara? Apa jawab Imam Ali? Karena abdun min abidi Muhammad, aku budak dari budaknya. Rasul, setiap Rasul punya tanda kenabian.
Tandanya Rasulullah disematkan ketika Mi'raj. Dengan tangannya Allah di pundak Nabi sebelah kanan. Tentunya Anda jangan menerjemahkan makna tangan seperti tangan Allah, yadullah punya ibu jari, telunjuk dan seterusnya. Ini simbol. Ada tanda dari Allah di pundak Nabi. Dan ketika tanda itu diberikan, Nabi merasakan kedamaian. Belum pernah merasakan seperti itu selain ketika Mi'raj. Ketika Fatu Mekah, Rasul masuk ke dalam Ka'bah. Rasul hancurkan semua patung, tinggal sisa satu yang besar Hubal. Rasul mengangkat tongkatnya, menarik lehernya yang ada pada patung tidak sampai. Lalu Rasul mengatakan, ya Ali, naiklah ke pundakku. Kata Imam Ali, ya Rasul, bagaimana aku menaiki pundaknya? Biar aku di bawah, engkau di atas. Kata Rasul, tidak mungkin karena dalam tubuhku wahyu. Sehingga duduklah, jongkoklah Nabi, naiklah Ali, dan menginjak tanda kerasulan yang ada di bahu kanan Nabi. Saat itu Nabi merasakan kenikmatan saat beliau Mi'raj. Dan peristiwa ini diabadikan oleh seluruh ulama baik Syiah maupun Sunnah, termasuk Imam Syafi'i. Aku ingin sebut dia manusia, tapi akalku menolak. Ali, Nabi Aliyan Mazharan, Ibrahim alaihissalam disuruh membersihkan Ka'bah untuk orang-orang yang rukuk tawaf. Tapi sebetulnya Ibrahim disuruh bersihkan Ka'bah yang utamanya adalah nanti akan lahir Mauludul Ka'bah, dan satu-satunya yang lahir di dalam siapa? Dia adalah Fatimah binti Asad, ibunda Amirul Mukminin Fatimah binti Asad bin Hashim, wanita agung. Dan ketika ingin melahirkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam pada bulan Rajab, dia tawaf di Ka'bah. Lalu lihat keagungan Ali ketika lahir. Ka'bah retak sisinya, lalu masuk Fatimah binti Asad dari sisi yang retak dan menutup kembali. Karena kalau dari pintu bukan ajaib. Padahal Nabi Ali yang mazharan lahirnya ajaib. Di dalam Ka'bah ada manusia lahir di dalam Ka'bah. Tidak ada satupun sebelum dan setelahnya kecuali Ali bin Abi Thalib. Dan nanti ada kaitan dengan syahadat ini. Kenapa Ka'bah? Tempat lahirnya Amirnya. Imam Ali lahir di dalam Ka'bah. Lalu orang mengatakan alangkah beruntungnya Ali yang lahir di dalam Ka'bah al-Musyarrafah. Tapi itu umum ungkapan. Tapi untuk Urafa, alangkah untungnya Ka'bah dan bertambah kemuliaan karena lahirnya. Karena Ka'bah nanti akan fana, sedangkan Ali akan baqa. Lahir di dalam Ka'bah penuh keajaiban. Lalu besar di alam buayan Rasulullah. Kemanapun Nabi melangkah, Imam Ali mengatakan ketika dia melambungkan nostalgia bersama Nabi, aku bersama Nabi bagaikan anak kambing yang mengikuti induknya kemana pergi. Tidak bisa pisah dengan Amirul Mukminin. Siapapun yang menghina Nabi, Ali kecil akan menggigit orang itu. Sehingga Ali dikenal sebagai tukang gigit. Kenapa? Siapapun yang menghina Nabi, dia gigit orang itu. Walaupun dia kecil. Dia tersinggung kalau Nabi dihina. Maka dari itu kita ada perasaan emosi kalau Nabi karena kita pengikut Ali. Tapi tindakan emosinya harus cerdas. Bukan emosi dalam mengedepankan tanpa dibimbing oleh akal. Besar Amirul Mukminin. Lalu dia tampil Imam Ali sebagai perisai Nabi. Setiap perang tidak pernah Ali pulang tanpa luka. Nah, Ali kalau perang bersama Nabi
pasti tubuhnya penuh luka. Apakah dia tidak tahu piawai memainkan pedang? Bukan, dia melindungi Nabi dari sergapan anak panah musuh sehingga dia menjadi perisai. Dia tidak urus dirinya yang berdarah, yang dia pikirkan adalah Rasulul A'zam. Dari mana Imam Ali punya kesetiaan seperti ini? Nas Quran, An-Nabi aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi lebih utama dari jiwa mukminin. Jadi artinya ketika jiwa Anda terancam, jiwa Nabi terancam, jiwa Anda tidak punya nilai. Lindungi Nabi dengan segenap raga dan jiwa. Imam Ali tampil sehingga dia sering pulang penuh dengan darah, anak panah masih menempel. Buka sekujur tubuh Imam Ali bukti kesetiaan beliau. Dan itu terjadi dalam setiap perang. Beliau selalu melindungi Nabi. Yang terdahsyat diabadikan pada saat perang Uhud, yang ketika sahabat berlari melindungi jiwa mereka, yang mereka menganggap jiwa mereka lebih utama dari jiwa Nabi. Apa yang terjadi? Ali sendiri mengitari Nabi sehingga pedangnya patah. Lalu turun Jibril menggantikan pedang Ali. Dengan apa? Dengan Zulfiqar. Sehingga suara Jibril di langit takjub dengan pembelaan Ali kepada Nabi. Apa kata Jibril? La fata illa Ali, wa la sayfa illa salawat. Hidupnya penuh kesetiaan, pembelaan kepada Rasul. Agama tegak berkat pedangnya Ali dan hartanya Khadijah. Itu sabda Nabi, bukan sabda saya atau perkataan ulama. Tapi Nabi mengatakan tegaknya ini berkat Ali tampil. Tapi tidak ada orang yang menghargai jasa Ali, termasuk umat Nabi. Sedikit Nabi wafat, rentetan duka bertubi-tubi datang ke rumah Ali. Tadinya dia diseret, dibawa pesakitan untuk memberikan hak suara, sehingga Sayyidah Fatimah mengejar ayah suaminya Ali sambil mengancam untuk membuka jilbabnya di pusara Nabi kalau Imam Ali tidak dilepaskan. Imam Ali diseret laksana hewan yang ingin disembelih, tapi dia diam. Dan orang yang menyeret itu Imam Ali bisikkan ke telinganya. Apa bisikan Imam Ali? Kalau bukan perjanjianku dengan Rasul, aku telah menghunuskan pedang. Tapi perjanjian, Nabi bisikkan apa yang akan terjadi pasca wafat beliau. Dan Imam Ali harus sabar. Dia menahan, sehingga orang itu berani. Karena secara logika, yang dia seret ini singa, yang dia seret ini kesatria. Kok dia berani? Karena orang ini membisikkan, kalau bukan perjanjian kepada Amr bin Abdul Wud gemetar berhadapan dengan Imam Ali, sedangkan mereka bergetar dan gemetar berhadapan dengan Amr bin. Kok berani menyeret singa? Kenapa singa? Karena ibunya memberikan nama Haidah. Diseret. Mazlum Amirul Mukminin. Lalu orang menjauhi Ali. Kalau ada orang kehausan, lalu ada sumber air di dekat rumahnya, dan dia tidak mendatangi air tersebut, tapi teriak haus, maka ini orang yang aneh dan bertentangan dengan akal. Semua manusia butuh ilmu. Tapi ketika Nabi wafat, padahal Nabi sudah mengatakan, barang siapa yang ingin melihat Adam pada ilmunya, lihatlah. Mereka menjauhi Ali dan mereka tidak bertanya tentang keilmuan kepada babul ilmi. Karena Madinatul Ilmi wa Aliun dikucilkan Ali bertahun-tahun. Bahkan orang yang tidak memberikan ruang untuk Ali bekerja. Tanah Padak dirampas oleh negara. Kenapa? Karena kekuatan itu dua, ilmu dan harta. Ilmu dan kalau ahlul bait punya harta, dia bisa mempengaruhi manusia. Mungkin orang tidak suka ilmu, tapi suka harta. Dia bisa dipengaruhi melalui harta. Ahlul bait hartanya dibekukan.
Ruang ilmu dibatasi sehingga sedikit orang yang bersama Ali, dan orang-orang ini dikenal di zaman Nabi sebagai Syi'atu Ali, yaitu siapa? Ammar bin Yasir, Abu Dzar, Salman. Orang yang sering ikut Ali kemana? Syi'atu Ali. Jadi nama Syiah bukan barang baru atau buatan zaman, tapi sudah ada semenjak zaman Nabi. Islam itu Syi'atu Ali. Ali disingkirkan, tapi nanti saat-saat genting dia dibutuhkan, dipanggillah Ali untuk menyelesaikan masalah yang ada di tengah umat manusia. Kok mau Imam Ali ikut andil? Dia rahmatan lil. Bukankah Allah masih memberikan kepada orang-orang kufar sinar matahari, padahal dia membangkang Allah? Bukankah Allah masih memberikan rezeki kepada orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Allah? Tetap diberi. Bagaimana Ibrahim mengundang seseorang makan di rumahnya, lalu dia tidak memuji Allah. Ibrahim mengatakan, kalau saja aku tahu engkau bukan penyembah Tuhanku, aku tidak akan izinkan engkau menikmati hidangan yang diberikan oleh Tuhanku kepadaku. Tersinggung kamu itu, lalu dia tinggalkan Ibrahim. Allah mengatakan, ya Ibrahim, hambaku itu sudah 50 tahun belum pernah menyembah aku, tapi aku berikan dia rezeki. Engkau perlu mengundang dia sekali dan dia tidak menyebut namaku, engkau singgung perasaan, panggil, minta maaf. Bayangkan, dikejar Ibrahim orang tersebut, lalu dia tanya, kenapa anda berubah? Dijelaskan, saat itu dia ikut agama Ibrahim. Ali adalah manifestasi Nabi Allah Ibrahim. Lembut, hatinya lembut. Tapi apa yang terjadi? Semua orang tetap membenci Ali. Tampil nanti sebagai khalifah dan dia benahi semuanya, dan dia mendapatkan tantangan luar biasa. Orang yang tidak suka kepada Ali berkelompok, baik dari kelompok Muawiyah dengan Amr bin Asnya, ataupun kelompok Khawarij, ataupun kelompok Yahudi. Tiga ini kolaborasi untuk melenyapkan Ali di muka bumi. Sengaja mereka, karena mereka mengatakan ini adalah batu sandungan program mereka gagal karena Ali dikucilkan, diabaikan, dibiarkan, seolah-olah Ali tidak memiliki khususiyah dan maqam keutamaan. Untuk tahu bagaimana Imam Ali untuk menghidupi keluarganya, karena saat itu semua orang menutup pintu, dia menjadi kuli kurma. Dia panjat kurma yang dimiliki oleh orang Yahudi. Dia sebagai kuli panjat, buruh panjat kurma. Dan ketika buah itu dia dapatkan, gajinya juga kurma. Dan dia bawa ke pasar. Lalu ketika mendapatkan uang, dia berikan gandum. Sambil senyum dia pulang ke rumah, dia berikan putri tadi dengan usaha dan keringatnya. Dan saat dia ingin menyantap buka puasa bersama putri Nabi, ada orang yang meminta makanannya dan dia berikan kepada si peminta, sehingga turun surat Al-Insan. Wa yut'imuna at-ta'am 'ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Dia memberikan makanan kepada seorang miskin, tawanan, ya, dan anak seorang fakir. Dalam rangka apa? Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ada orang yang meminta ini tidak tahu proses adanya roti di depan muka di hadapan Ahlul Bait begitu panjang. Imam Ali harus menjadi kuli kurma, mandat kepada muslimin, bukan kepada seorang Yahudi. Bagaimana perasaan batin Imam Ali? Harus kerja bersama Yahudi, tapi itu dia lakukan. Dia tanggung jawab kepada keluarganya. Dia tidak mungkin disingkirkan Ali dari gelanggang politik, dari semua peluang. Tapi Allah angkat. Ketika dia menjadi khalifah, dia benahi semua hukum aturan, dan dia berikan peluang untuk menuntut ilmu besar. Sehingga saat beliau perang, ada sahabat bertanya tentang hukum fikih. Lalu sahabatnya yang lain mengatakan, jangan kau tanya, kita lagi perang. Imam Ali menegur, jangan kau larang dia bertanya, karena kita berperang bukan tidak sama dengan mereka
Berperangnya kita menegakkan ilmu. Banyak. Dan tidak ada satupun manusia yang pernah menyampaikan kata-kata tentang ilmu sebagaimana Amirul Mukminin. Apa kalimat Imam Ali? Saluni qabla an tufsiduni. Tanya kepadaku sebelum kau kehilangan apapun pertanyaan. Ada orang mampu menjawab pertanyaan fikih, tapi dia tidak mampu menjawab pertanyaan akidah. Atau ditanya tentang akidah, tapi dia gagal menjawab pertanyaan tentang fikih, akhlak, tasawuf dan semuanya. Imam Ali mempersilahkan siapapun orang bertanya tentang ilmu untuk menunjukkan siapa Ali dari sisi kualitas ilmu. Sallu ala Muhammad. Orang yang celaka, yang dia kehausan, lalu ketika kita tahu dia kehausan, kita berikan minum. Lalu ketika kita berikan minuman, lalu dia campakkan wadah dan dia buang air, dia lemparkan air itu, gelas yang berisi air, lalu dia tidak mengucapkan apa-apa. Dia haus, ditolong, bukannya terima kasih, malah dia menghancurkan apa yang dia butuhkan. Orang hidup butuh imam. Man mata wa man lam ya'rif imam zamanihi mata nikatan jahiliyah. Orang hidup butuh hidayah. Imam Ali Allah jadikan pelita hidayah. Apa dalilnya? Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan para imam itu yahduna, memberikan hidayah dengan amarnya kan. Amar ini satu pembahasan dan khusus. Imam Ali pemberi hidayah, tapi apa yang dilakukan umat? Mereka menjauhi Allah sampai mereka memusuhi Allah. Sampai tingkat Imam Ali ketika melihat siapa yang akan membelanya, beliau katakan, aku tidak melihat, an-nazartu fala wajadtu mu'inun illa ahlul bait. Aku nengok siapa yang menolong aku, enggak ada kecuali ahlul Salman termasuk. Semua menjauhi Ali. Itu sama saja Anda haus, diberikan air tapi Anda campakkan. Ini hidayah, ini ilmu, tapi umat menjauhi. Apa yang terjadi? Imam Ali dimusuhi, perang Siffin, perang Nahrawan terjadi. Muawiyah menggunakan hartanya untuk mengelabui orang. Ingat dua kekuatan, ilmu dan dia gunakan harta. Tapi bukan harta dia, harta Baitul Mal. Dia rampas. Dia serang Imam Ali dari seluruh penjuru. Dengan apa? Dengan sogok uang harta yang menyilaukan sehingga banyak orang mundur dari Ali. Karena Imam Ali tidak akan memuaskan harta. Ada satu sahabat yang ingin dapat jabatan ketika dia menaikkan Ali sebagai pimpinan. Dia ikut andil menurut dia. Lalu ketika dia datang ke Imam Ali untuk minta jabatan gubernur, Imam sholat. Bahkan ketika dia berusaha tetap imam sholat, apa yang terjadi? Satu saat dia ingin mendapatkan hal yang lebih. Dia datang ke rumah Imam Ali pada bulan puasa dan dia ingin berbuka puasa bersama Imam Ali dan dia ingin bicarakan tentang keinginan dia. Lalu Ammar bin Yasir menyuguhkan menu buka puasa. Dia bingung, hanya cetak roti dan minyak kambing serta susu. Lalu dia katakan, nanti saya buka puasa dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu Ammar mengatakan, kau tidak akan sanggup. Kenapa? Karena imam lebih rendah dari ini. Makanannya lebih rendah. Ini bagi imam terlalu mewah. Jadi kalau dia bersama Imam Ali, dia tidak akan. Dia sudah bayangkan kalau makanannya yang akan disuguhkan lebih rendah, jabatan juga tidak akan. Yang berada di Kufah, para pengkhianat satu demi satu menampakkan aslinya. Dan malam Ramadan adalah malam yang ditunggu-tunggu Amirul Mukminin. 19 Ramadan adalah waktu di mana Imam Ali
ketika melangkahkan kakinya keluar dari rumah, itu adalah langkah terakhir imam menuju ke Baitullah. Imam ketika ingin meninggalkan rumahnya, imam buka puasa di rumah putrinya Ummu Kulsum. Lalu putrinya menyuguhkan garam untuk buka puasa, roti dan minyak kambing untuk melembutkan rotinya. Lalu Imam Ali mengatakan, "Ya Ummu Kulsum, wahai putriku, engkau ingin ayahmu lama di hadapan Tuhan. Angkatlah salah satunya." Imam tidak menerima suguhan putrinya yang menurut Imam mewah. Lalu Ummu Kulsum mengambil garam, membiarkan roti dan minyak kambing. Kata Imam, ambillah minyak kambing dan biarkan roti, dan Imam buka puasa dengan sekerat roti dan garam. Dan itulah makanan Imam. Kenapa? Supaya fuqara di Kufah tidak ada yang membandingkan kefakirannya dengan Imam Ali. Sehingga tidak ada fakir yang makan seperti Ali, makan menyantap makanannya setiap hari. Dari rendahnya makanan Imam Ali. Tapi bukan berarti Imam Ali mensunahkan makanan seperti ini untuk kita. Imam melarang. Ini khusus untuk beliau. Imam mengatakan kalau kefakiran berbentuk fisik seperti manusia, aku sudah penggal kepalanya. Kenapa? Karena kefakiran akan menjerumuskan orang kepada kufur. Ada satu ayat puna kufur. Ini untuk imam, khusus untuk ini. Berapa suap imam makan? 3 suap dari roti yang biasa. Lalu imam munajat, imam kembali ke rumahnya. Malam imam melangkah menuju Kufah. Waktu melangkah, imam memelihara angsa, dan angsanya teriak-teriak waktu imam melangkahkan. Karena angsa tahu ini terakhir imam. Lalu imam, ketika orang sibuk mendiamkan, biarkan. Imam mengatakan bahwa dia sedang menyampaikan salam. Ketika imam jalan ke masjid Kufah, lalu dia naik ke menara, imam azan saat itu. Dan itu azan terakhir imam yang didengar oleh orang-orang Kufah. Turun imam dari menara dan imam membangunkan orang untuk sholat. Dan juga termasuk Ibn Muljam yang tidur dalam keadaan terlungkup. Imam mengatakan tidur seperti itu tidur syaitan. Tidurlah miring ke kiri atau ke kanan. Masih dibangunkan oleh imam. Lalu imam masuk, maju tempat mihrabnya. Kalau antum ke Kufah, tempat jatuhnya imam itu sampai sekarang diabadikan. Alhamdulillah, para pengikut Ahlul Bait sangat menghormati warisan sejarah. Tempat mihrabnya itu kalau kita ke sana masih bisa temui. Imam maju ke tempatnya, imam takbir, lalu imam ruku. Saat itu Ibn Muljam telah menyiapkan dalam balik jubahnya pedang yang telah dia lumuri racun berbulan-bulan. Sehingga kalau pedang Ibn Muljam ditetakkan kepada seluruh kepala penduduk Kufah, meninggal dunia. Jadi racun yang dioleskan kepada Ibn Muljam adalah penduduk Kufah. Sehingga dengan dosis tinggi ini meleset, tidak kena kepala atau secuil luka sudah cukup menjadikan imam mati. Ketika imam sholat, takbir, ruku, bangun dari ruku, dia teriak saat imam ingin sujud. Pedang laknatullah alaihi Ibn Muljam mengenai kepala Amirul Mukminin, terbelah dua kepala itu. Darah imam membasahi mihrabnya. Imam apa yang kalimat imam ketika kepalanya ditebas oleh Ibn Muljam, "Futu wa rabbil Ka'bah, aku menang." Kenapa imam mengatakan wa rabbil Ka'bah bukan Rabbul Alamin? Karena dia lahir di Ka'bah. Demi Allah aku menang. Futu wa rabbil Ka'bah.
tersungkur imam. Saat itu imam belum menyelesaikan, belum sholat subuh, baru sholat tahajud. Tersungkur Amirul Mukminin. Lihat penakutnya Ibn Muljam. Tidak ada yang berani melawan Imam Ali berhadapan. Tapi Ibn Muljam melakukan itu saat Imam Ali membelakangi Ibn Muljam. Siapa Ibn Muljam? Seorang Yahudi. Dari mana datangnya? Dari Mesir. Maka dari itu Nabi mengatakan engkau akan dibunuh. Qatalani, kata Imam Ali sesuai dengan hadis Nabi, qatalani ibnul Yahudiyah. Aku akan dibunuh oleh putra seorang wanita Yahudi. Makanya Yahudi, Umawi, Khawarij gabung jadi satu untuk membunuh Imam. Tersungkur Imam Ali. Di mana tersungkurnya Imam Ali? Di tempat sholatnya. Kenapa tempat akhir finisnya Amirul Mukminin tersungkurnya di Baitullah? Karena dia lahir di Baitullah. Tersungkur di Baitullah di Kufah. Di bulan apa? Di Syahrullah, di bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Di malam yang agung, malam tahajud. Tersungkur imam, lari bin Muljam si penakut, ditangkap oleh sahabat Amirul Mukminin. Imam Hasan lari tergopoh-gopoh dengan Al-Husain menuju masjid memeluk ayahnya. Lalu ketika Ibn Muljam dihadapkan kepada imam, apa yang imam lakukan? Imam tidak memikirkan darah yang mengalir di wajahnya. Yang imam lihat adalah darah Ibn Muljam yang tali menjadikan kulitnya Ibn Muljam berdarah. Apa jawab imam? Kendurkan talinya. Jangan sakiti dia. Berbuatlah adil kepada siapapun, termasuk orang zalim. Kok lembut imam? Karena imam rahmatan lil. Waktu imam disuguhkan susu, imam minum seteguk. Lalu imam katanya, kasihkan kepada Ibn Muljam. Kenapa? Dan ketika diberikan, Ibn Muljam menolak. Kenapa imam memberikan kepada Ibn Muljam? Padahal dia adalah pembunuh. Dia pembunuh beliau. Dengan imam ingin membuktikan bahwa dia adalah rahmatan. Mungkin saja berkat minuman ini Ibn Muljam bertobat, menyesali perbuatannya. Ternyata tidak. Sampai dieksekusi oleh Imam Hasan, Ibn Muljam tidak menyatakan penyesalan. Bahkan dia meminta izin untuk membisikkan ke telinga Imam Hasan. Tapi imam mengetahui tentang yang batin. Imam mengatakan, apa yang ingin kau lakukan? Aku tahu yang engkau ingin lakukan kepada diriku. Engkau ingin menggigit telingaku. Kok engkau tahu ya Nabi? Dia ingin menggigit kuping imam. Sampai detik terakhir tidak kena. Dia merasa dia menyesal sebagaimana iblis. Kenapa dia berbuat salah sekali langsung diusir dari jannah, sedangkan anak Adam berkali-kali tobatnya diterima? Karena iblis tidak pernah bertobat dan tidak pernah menyesal. Dibawa Imam Ali keluar. Pemandangan memilukan. Kenapa? Karena Zainab telah mendapatkan kabar tentang apa yang terjadi di Masjid Kufah. Dia menangis. Zainab, Aqilah Bani Hashim yang mendapatkan tugas berat dari Amirul Mukminin untuk menjaga Imam Husain di Karbala dan sampai kepada ke Syria, ke Syam untuk menjaga Banat Al-Husain, Aulad Al-Husain. Ketika melihat ayahnya terluka parah, Zainab teriak, "Wah Aliyah, wah apa itu? Siapa yang melakukan ini wahai ayahnya?" Dipapah. Sebelah kanan Al-Hasan, sebelah kiri Al-Husain, di belakangnya Abdul Fadl Abbas mengiringi Amirul Mukminin sampai ke rumah berkerumun. Keluarga Amirul Mukminin, semua sahabat Imam Ali kumpul di depan rumah Amirul Mukminin. Dan yang paling banyak kerumunan adalah anak-anak kecil. Mereka membawa sekawan susu untuk diberikan kepada Imam Ali. Siapa anak-anak itu? Mereka anak-anak yatim yang selalu dibawa oleh Amirul Mukminin. Yang setiap ada anak yatim menangis, Imam Hasan, kenapa anak engkau menangis? Lalu anak ini mengatakan, aku
diejek oleh temanku karena ayahku tidak ada dan ayahku tidak tahu kemana. Apa jawab Imam Ali? Katakan pada temanmu bahwa ayahmu Ali bin Abi Thalib. Setiap anak yatim tidak merasa yatim ketika ada di tengah mereka Amirul Mukminin. Ketika Aisyah mendengar Amirul Mukminin tersungkur bersimbah darah, mereka berbondong-bondong ke rumah ayahnya membawa segelas susu untuk diberikan kepada baginda Ali. Lalu semua tamu dilarang masuk. Al-Hasan mengatakan kepada sahabat dan tamu-tamu Amirul Mukminin bahwa ayah beliau tidak menerima tamu. Ada satu sahabat Imam Ali bernama Azdad bin Nubadah. Dia tidak melangkahkan kakinya. Lalu Imam Hasan mengatakan, wahai sahabat ayahku, bukankah aku telah perintahkan untuk kamu kembali ke rumah? Apa jawab beliau? Wahai putra Amirul Mukminin, kakiku tidak mampu melangkah. Aku ingin kembali, tapi kaki ini tidak mampu melangkah kembali. Izinkan aku sejenak melihat wajah ayahnya, walaupun satu detik. Lalu beliau sampaikan kepada Imam Ali dan Asbab diizinkan masuk. Saat beliau masuk, dia melihat wajah Imam Ali, beliau menangis. Karena Imam Ali mengikat kepala yang terbelah dengan kain berwarna kuning. Lalu Asbab mengatakan, aku tidak mampu membedakan mana lebih kuning kain yang mengikat kepala imam atau wajah imam yang telah menguning karena racun. Menyebar racun ke tubuh Imam Ali. Lalu imam menyampaikan pesannya kepada keluarga beliau. Satu persatu dipeluk, Al-Hasan dipeluk. Semua berkerumun mencari ayahnya Amirul Mukminin. Tapi Imam Ali tidak menyatakan Abu Fadl Abbas ada di kamar beliau. Dia mengatakan, wahai putraku Husain, carilah adikmu Abbas. Lalu Al-Husain keluar. Lalu dia mendapati Abu Fadl Abbas duduk di teras sambil menundukkan wajahnya. Lalu imam mengatakan, wahai adikku Abbas, kenapa engkau di luar? Ayahnya mencarimu. Lalu apa kata Abu Fadl Abbas? Wahai Al-Husain abangku, sayyidi wa maulai, di dalam putra putri Fatimah. Aku tak pantas masuk karena di dalam banat Fatimah, putra Fatimah. Sedangkan Abbas, Abu Fadl Abbas bukan dari putra Fatimah, Zahra alaihissalam. Lalu beliau dipaksa masuk. Sampai duduk bersama yang lain, imam mewasiatkan pesannya. Pesan imam sampai kepada telinga putra-putrinya yang beliau cintai. Mazlum imam, mazlum. Kenapa? Karena beliau yakin setelah wafatnya beliau, syahadatnya beliau, Ahlul Bait akan lebih berat lagi menghadapi kehidupannya. Al-Hasan akan ditikam, Al-Husain akan dicincang, Zainab akan ditawan, semua putri-putrinya akan dijadikan tawanan yang hina. Bagaimana perasaan seorang ayah akan meninggalkan anak-anaknya seperti ini? Berat Amirul Mukminin, hidupnya berat bersama Nabi, hidupnya berat pasca wafatnya Nabi, hidupnya berat saat menjadi khalifah, hidupnya berat saat beliau syahadah. Beliau harus melihat semua keingkaran, penentangan umat Nabi kepada Ahlul Bait. Maka dari itu, Amirul Mukminin adalah manusia agung yang keagungannya telah disabdakan oleh Nabi, yang keagungannya telah ditetapkan oleh Jalla Jalaluh Ilahi Rabbi. Tetapi tidak semua manusia menghormati Ali sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Semoga engkau ridha ya Amirul Mukminin akan air mata ini. Semoga engkau tersenyum ya Amirul Mukminin di malam ini akan tangisan kami. Dan kami ya Imam mewakili kedua orang tua kami yang mungkin tidak mengenal engkau. Air mata ini mewakili air mata ibu kami, dan air mata ini juga mewakili ayah kami. Hibur mereka ya Imam, dan terimalah apa yang kami akan munajatkan di malam ini. Bantu kami membaca doa-Mu ya Imam. Jauhkan nanti ziarah kepada putramu Abi Abdullah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah.
رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد